terus belajar dan belajar. Lanjut Mbak. Oh ya, barusan ada apa ya Pak? Oh, direkam. Ini record ya. Oh ya. Ya terus waktu awal masuk ke Urban Depok, ya itu tadi pada tanggal 27 Juli gitu. Setelah sudah selesai, setelah sudah dinyatakan lulus pelatihan, saya mulai nulis di Urban Depok tanggal 27 Juli 2022. Waktu itu kan saya masih nulisnya masih dikit-dikit ya, sampai sekarang juga masih dikit sebenarnya. Cuman masih tetap semangat nulis lah, meskipun dikit-dikit tapi tetap semangat nulis gitu. Belum waktu awal-awal belum tahu nih arah kemana gitu nulisnya gitu kan, masih random, masih nyoba-nyoba gitu awal-awal. Tapi pas bulan Agustus, di situ kan ada apa namanya konten momentum ya. Terus mulailah kita kejar tentang apa namanya tentang Agustus gitu. Kemudian di bulan selanjutnya tiba-tiba nih Pak Fauji Pak Fauji ya yang menginformasikan di grup, katanya di apa tuh di Urban Depok kecantikan naik nih katanya gitu. Ya udah, habis diinformasikan kayak gitu kan kita coba kejar tuh konten kecantikan, dan alhamdulillah ternyata pas kita ngejar konten kecantikan itu page view-nya naik drastis, mulai naik gitu kan. Nah dari sana alhamdulillah penghasilan saya udah mulai bisa dirasakan gitu. Meskipun awalnya masih ratusan ribu dulu ya, tapi alhamdulillah tetap disyukuri gitu. Dan waktu pencapaian terbesarnya sih waktu saya tuh Masya Allah banget ya, di bulan Oktober itu luar biasa, saya dapat 2 juta berapa ya, 2 juta seratusan page view itu. Sekitar kalau gajinya itu sekitar kalau kotor 13 jutaan. Itu kotor ya. Kalau bersihnya itu saya terima 7 juta sekian gitu. Dan dari Oktober itu mulai apa namanya? Ada peningkatan terus gitu. Peningkatan sampai akhirnya ya alhamdulillah gitu. Berapapun penghasilan yang saya dapat sampai sekarang, saya tetap mensyukurinya gitu. Udah Pak. Oke, Mbak Dewi ini dari daerah mana? Dari Cianjur Pak. Dari Cianjur ya. Biar Ya. teman-teman semua tahu. Ini dari Cianjur, tapi nulisnya di Urban Depok ya. Iya. Nggak pernah ke Depok ya. Belum pernah Pak. Dulu pernah. Iya. Jadi waktu kemarin kejadian gempa kan deket tuh ya sama Mbak Dewi ya di Cianjur. Ya deket banget Pak. Nah teman-teman, jadi kalau yang sekarang ini ada dari apa? Dari daerah-daerah lain, kemudian masuknya itu ke media-media yang daerahnya beda dengan daerah teman-teman tuh nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, karena nulisnya kontennya gimana Mbak Dewi itu kontennya, walaupun nama websitenya itu daerah. Ya, gimana Pak? Walaupun nama websitenya itu misalkan Urban Depok, tapi kontennya sebut dan Mbak Dewi itu dari Cianjur ya. Tapi konten Urban Depok itu sebetulnya konten daerah apa konten gimana? Sebenarnya macam-macam ya Pak ya, konten daerah. Jadi lebih banyaknya sebetulnya kontennya bukan konten daerah ya, kontennya konten nasional, kemudian konten evergreen gitu. Ya, macam-macam konten seleb juga gitu. Saya dapat info dari Mas Ade, katanya Mbak Dewi sekarang buka usaha. Bukan buka usaha Pak, tadi itu sebenarnya pengen menyangka gitu, bukan buka usaha. Jadi emang Oh, dari dulu tuh alhamdulillah udah ada usaha, tapi punya orang tua Pak, usaha warung gitu kan. oh, Terus saya kan cuman bantu-bantu gitu Pak. jadi Cuma bisa, bantu-bantu aja Pak. jadi sambil apa usaha, bantu-bantu usaha sambil nulis juga ya. Iya, sambil Iya. nulis juga. Oke, mungkin saya ingin buka pertanyaan untuk teman-teman ya. Ini ada Mbak Dewi. Mungkin teman-teman bisa langsung bertanya kendalanya untuk memotivasinya seperti apa kalau lagi
lagi males itu kayak gimana. Silakan, bisa raise hand, kemudian open mic. Selamat pagi. Oke, siapa ini? Eh, saya Adi, Pak. Ade, Fahmi. Iya, Oke, iya, Pak. silakan. Perkenalkan saya Ivan dari Bandung, Pak. Ya, Izin salam kenal, bertanya, Kak. eh iya, kalau untuk eh, penulisan konten itu ya, kakak nih yang bikin semangat itu perharinya di target berapa ya, Kak? Biar Kalau untuk saya, mencapai target kakak gitu. Heeh, oh, itu aja sih jujur, baru. Terima kasih ya, Kak. ya sama-sama. Saya jawab juga, Kak ya. Silakan, Mbak. Kalau untuk perharinya sih sebenarnya saya tuh sebenarnya pengen banget buat mencapai target KPI ya 10 gitu. Cuman karena kesibukan setiap hari jadinya saya cuman apa tuh namanya cuman menargetkan kalaupun tidak 10 minimal 5 lah gitu. Kalaupun misalkan tidak 5 minimal setiap hari itu tetap ada gitu, tetap ada setoran untuk menulis gitu. Karena kalau misalkan kita nggak nulis sama sekali, otomatis ya PG juga akan turun gitu, ikut turun. Nah, seperti bulan kemarin tuh saya kan kebetulan waktu bulan kemarin saya kan sakit ya gitu. Jadi sempat nggak nyetor juga gitu. Nah, dari itu saya tuh pas udah sembuh, waduh kenapa nggak nyetor ya gitu. Padahal sayang banget gitu ketinggalan sehari aja pasti PG-nya langsung turun gitu. Itu sih Kak. Kalau untuk saya sih di targetnya gitu. Kalau misalkan nggak 10 juga minimal 5 lah gitu. Kalau nggak 5 ya minimal setiap hari harus adalah setoran nulis gitu. Jangan sampai kosong. Ya lebih baik kalau misalkan nggak ada, maksudnya meskipun kalau lebih baik kalau misalkan kesibukannya berkurang ya minimal target KPI 10 lah gitu. Diusahakan gitu. Ya, jadi saya tambahkan, Mas Ivan. Jadi target per hari itu ada kita namanya KPI, jadi Key Performa Indicator. Jadi teman-teman itu nanti kan setelah 3 bulan, jadi setelah lulus, dinyatakan lulus, lalu tanda tangan perjanjian kerjasama. Dari tanda tangan perjanjian kerjasama itu 3 bulan ke depan, teman-teman itu akan diukur ya, diukur performa produktivitasnya. Jadi KPI kita itu adalah sehari 10 artikel, sebulan 25 artikel, 25 hari. Jadi asumsinya adalah seminggu ada libur 1-2 hari. Ada tanggal merah juga. Jadi kalau 25 hari maka 250 artikel per bulan. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dari Promedia, kemudian mendapatkan ID pers dari Promedia adalah ketika teman-teman selama 3 bulan itu memenuhi minimal 70% dari target KPI. Itu angkanya kalau nggak salah itu sekitar 550 artikel selama 3 bulan. Ya, jadi ketika, ini sebenarnya akan dijelaskan nanti di akhir. Jadi ketika sudah 550, otomatis di bulan keempat teman-teman langsung disodorkan sertifikat dan ID pers. Tapi kalau misalkan tidak sampai minimal target KPI, maka kesempatan teman-teman untuk mendapatkan sertifikat dan ID pers itu hangus. Jadi nggak ada kesempatan keduanya. Jadi harus dikejar di bulan pertama. Ketika itu udah bulan yang keempat, kayak Mbak Deis, itu mau nulisnya 5, mau nulisnya 4, dia udah tahu gitu. Nulis 4 aja dapat view sekian, nulis 5 aja dapat view sekian. Apalagi kalau nulisnya terus digenjot 10, 15, lebih banyak lagi. Seperti itu ya, Mas. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Mas. Iya sama-sama Kak. Mas Alfandi, silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Alfandi Huzairi, saya dari Urban Jakarta. Saya Ya, izin salam kenal Kak. bertanya Kak terkait kepenulisan. Bagaimana Kakak memastikan tulisan Kakak itu tetap relevan dan menarik bagi pembaca Kak? Atau ada sistematika yang Kakak jalankan untuk menarik pembaca? Terima kasih, begitu saja Kak. Oh iya, sama-sama. Saya langsung jawab ya Kak ya. Ya, silakan. Kalau untuk saya sendiri sih
yang untuk apa namanya menarik pembaca itu yang pertama intinya dalam penulisan tetap ya harus dicantumkan kata kunci di 3 paragraf itu harus supaya nanti tulisan kita juga dapat page view yang lumayan gitu. Terus apa namanya apa tuh untuk menarik pembacanya saya sih rajin-rajin share aja ke media sosial kayak di WhatsApp, di Twitter, di Facebook atau di Instagram gitu. Itu rajin-rajin aja nge-share supaya nanti kan semakin kita banyak share, pembaca juga semakin apa ya mengenal tulisan kita arahnya kemana gitu. Udah sih Pak itu. Baik, ya. Nanti juga Apa kurang jawab? sebetulnya ya saya tambahkan. Jadi sebetulnya strateginya itu nanti teman-teman tuh akan diinfo ya. Jadi akan dibantu oleh pemretnya masing-masing. Jadi setiap portal itu memiliki, ini sekaligus penjawab yang ada di chat juga ya, Mas apa Mbak Yukantika ya. Kalau untuk next campuran apa gimana? Jadi sebetulnya setiap portal itu memiliki kekuatan artikelnya masing-masing. Jadi memiliki killer kontennya masing-masing gitu ya. Kayak Urban Depok itu apa Mbak Deis? Kecantikan ya Pak. Nah, Kalau sekarang apa? Kalau sekarang tuh kecantikan udah mulai menurun, jadi kita sekarang lagi berusaha lagi cari-cari lagi. Nah ya, jadi setiap portal itu nanti akan menemukan konten killer kontennya gitu ya. Nah, pada akhirnya nanti teman-teman tuh akan fokus pada 1, 2, 3 konten yang naik saja di portal. Gitu ya. Sambil coba-coba juga konten viral. Karena tidak, kalau dibilang harus campur atau gado-gado, nggak juga gitu. Jadi nanti itu akan diberikan guidance oleh si pimretnya masing-masing. Kayak dulu saya menginstruksikan ke Mbak Deis, enggak ke Mbak Deis aja ya, semua CC ya. Waktu itu tolong nulis tentang kayak di Urban Jabar, tolong nulis tentang ide jualan, resep masakan. Di Udara Bandung kita yang instruksikan tuh waktu itu ke Mas Amir, pemretnya. Ini lagi ada naik itu waktu itu tips menanam apa cabai atau tips menanam tanaman hias waktu itu kalau nggak salah. Di Gaspol jutaan view. Urban Depok juga sama ya, di Gaspol jutaan view. Nah, kita lagi, tentu yang banyak kota-kota lain juga yang sedang mencari-cari gitu ya, karena kita kontennya coba-coba. Ya semuanya trial and error, yang saya bilang tadi, saya 9 bulan trial and error sampai akhirnya menemukan pola. Pola ini akan saya delivery. Itu Mas Alfandi ya. Nanti untuk teknis artikelnya akan dijelaskan di materi-materi. Silakan Pak Yunika, Pak Hasmi ya, gimana panggilannya? Oke, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya dengan Yunika Libra Hasmi, bisa dipanggil dengan Libra. Jadi saya dari promilenial.com, saat ini saya tinggal di Ciputat. Nah, untuk saat ini mungkin yang akan ditanyakan ke Kak Deis ya. Untuk konten yang kualitas tentunya dibutuhkan research ya Kak ya. Research untuk konten apa yang kita buat. Nah, biasanya Kak Deis ini untuk risetnya itu diambil dari media online lain kah, dari buku, artikel lain biasanya yang sudah dilakukan saat ini. Itu Kak untuk ya. Terima kasih Kak, salam kenal. Saya langsung jawab ya. Kalau untuk risetnya saya cari-cari di YouTube. Dari YouTube, terus dari buku juga ada gitu. Tapi kalau dari media-media online juga saya juga jarang ya. Seringnya saya di YouTube sih, nyari-nyarinya di YouTube karena kan di YouTube banyak. Tapi lebih aman di YouTube. Kalau misalnya kalau nggak di YouTube, di buku, karena kan kalau di media yang lain kan nanti kalau misalkan kita tulis ulang, itu kan nanti di Google-nya bakal terdeteksi plagiarisme dan itu nggak diperbolehkan ya kayak bisa merusak performa portalnya juga gitu. Jadi lebih baik kita cari risetnya di yang aman-aman aja gitu. Apalagi kalau misalkan dari media kompetitor itu juga gak boleh ya, soalnya takut nanti
jadi terdeteksi plagiarisme tadi gitu. Jadi mendingan melalui YouTube, kalau nggak YouTube buku gitu. Atau kalau misalkan pengen di media online juga ya cuman ambil idenya aja gitu, jangan sampai di copy paste. Itu aja Kak. Ada lagi Kak? Udah, terima kasih banyak Kak Dis atas informasinya. Iya. Semoga menjawab Kak. Pak Libra ya. Kalau untuk riset memang nanti juga ada materinya, namanya materinya itu search engine optimization. Itu ada riset kata kunci, riset konten gitu ya. Memang yang harus dihindari itu adalah mengambil konten dari media pesaing. Media kompetitor itu seperti detik.com, Tribun, Kompas, pokoknya portal-portal website di luar Promedia itu adalah kompetitor. Lalu di mana kita nyarinya gitu? Yang paling aman tadi jelasin bahwa media sosial. Jadi sekelas detik.com pun sekarang udah ngambil konten tuh dari sosmed ya. Jadi Kompas aja tadi itu ada populernya itu adalah konten yang berkaitan dengan pembacokan di Bogor ya, yang meninggal itu. Nah itu dia ngambil kontennya, sumbernya itu dari medsos gitu. Nah jadi teman-teman tuh jangan alergi dengan media sosial, karena kita nanti akan banyak hubungan dengan media sosial, masuk YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Seperti itu Pak Libra. Kita lanjut ya ke satu lagi nih, Rahel Kori. Silakan. Baik, Kak, terima kasih kesempatannya untuk saya bertanya. Jadi perkenalkan, nama saya Rahel Kori dari portal 6pagi.id dan sekarang saya tinggal di Batam. Saya ingin bertanya untuk referensi, kan tadi dibilang sama Bapaknya juga nanti bakalan diarahin mana yang lagi naik gitu kan. Itu berarti kita mendapatkan referensi yang page views-nya lagi tinggi itu dari orang-orang yang udah duluan di situ, kayak editor-editornya gitu ya Pak. Gimana ya Pak? Atau kami bisa ngelihat page views-nya kami sendiri gitu? Ngelihat atau nganalisis sendiri atau memang diarahin aja gitu? Itu aja sih Pak. Sama Kak, pengalamannya gimana gitu? Untuk melihat page view Kak ya? Iya, maksudnya itu kita dapat arahannya itu memang dari Pemretnya atau kita bisa lihat sendiri nih apa yang lagi naik gitu. Oh iya, saya ngerti. Saya langsung jawab aja Kak ya. Iya Kak. Kalau untuk itu sih nanti kan suka ada setiap bulan itu baik Pemret ataupun Bapak Uji ya nanti menginformasikan di grup misalkan yang lagi naik ini gitu, terus kita juga di grup bisa minta misalkan Pak pengen lihat page view kita dong, nanti juga dikasih gitu. Intinya nanti juga bakal dikasih tahu di grup per bulannya, mulai dikasih laporan gitu. Oh gitu. Ya, jadi kita bisa request gitu ya Kak? Bisa. Nanti kalau misalkan kita nih penasaran nih bulan sekarang page view-nya berapa gitu, ya udah tinggal di grup aja di chat. Misalkan Pak pengen lihat dong page view bulan ini saya berapa gitu, itu bisa kok Kak. Tidak ada yang mempersulit ya. Semuanya sangat welcome banget kok Kak. Baik Kak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau untuk tadi melihat ini ya, data yang naik. Jadi setiap pagi, setiap sore, itu ada tim yang selalu membagikan konten-konten yang sedang viral, kemudian baik viral di media sosial ataupun konten-konten yang sedang naik di portal kita. Jadi kita tuh punya alat ukur namanya Google Analytics, di mana Google Analytics itu bisa menarik data, bisa 1 bulan terakhir atau hari kemarin yang naik itu apa aja, itu nanti akan di-share ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa berpedoman pada artikel tersebut. Ini masih ada nih, Nifutudia dari Bali kayaknya. Halo, selamat pagi Pak dan Kak Deis. Enggak, aku dari Bogor Pak. Cuma iya nanti ya bakal izin nyepi ya Pak ya. Oke, aku mau nanya untuk Kak Deis. Jadi kan tadi sempat disebutin ya kalau kakak itu nulis
ngasih targetnya 10 gitu kan per hari. Nah, terus kan mungkin ada nggak sih kemungkinan apakah konten itu bisa naik, bisa nggak naik gitu? Dan apakah terjadi sebagian konten yang kakak bikin nggak naik gitu per harinya? Gimana? Dari kakak sendiri gimana? Boleh ceritain dikit nggak? Terima kasih. Ya, sama-sama, Kak. Oh, kalau untuk konten yang lagi nggak naik tuh saya pernah ya. Karena nggak mungkin kan naik terus gitu. Pasti kan membaca juga ada titik jenuhnya. Jadi intinya meskipun mau naik atau enggak, setiap hari semangat aja nulis tetap gitu. Jangan lelah untuk menulis. Itu aja, Kak. Ya, saya menambahkan juga ya, Pak Deis. Ya, setiap artikel itu pasti ada artikel yang naik atau artikel yang tidak naik. Jadi usaha kita itu adalah kita membuat artikel yang memang sesuai yang diinginkan oleh Google. Itu intinya sebetulnya. Lalu Google itu maunya apa? Google itu maunya artikel itu yang tidak copas. Ya, tidak copas itu dalam arti artikel yang sudah ada di Google, kemudian kita tulis ulang dengan judul yang mirip, isinya mirip, itu Google nggak mau. Karena kenapa? Bagi Google itu kalau kalian nulis yang sudah ada di Google, kemudian saya harus masukkan ke daftar inventory, itu cuma buang-buang, bahasanya ya, buang-buang inventory dia aja. Udah ada kok itu Tribun udah nulis. Ya misalkan, kalau misalkan teman-teman nulis yang persis mirip gitu ya. Nah maka yang harus dilakukan itu adalah bikin artikel yang seoriginal mungkin. Kalau idenya sama, keywordnya sama, nggak jadi masalah. Tapi asalkan original gitu. Karena copas, itu apalagi copas. Kalau copas itu kita nggak ada ampun. Jadi nanti editor itu juga akan melakukan cek menggunakan aplikasi namanya duplicate checker atau yang sejenisnya. Ketika artikel-artikel teman-teman itu copas, itu pasti ditolak. Ada toleransinya itu di bawah 30%. Kalau di atas 30% copas, itu pasti dikembalikan. Dan juga foto-fotonya juga dilarang untuk mengambil dari foto media lain. Karena kemarin kita itu, walaupun kita nggak ngambil dari media lain, kita ngambil dari akun Instagram tuh ternyata. Ada dari 6 pagi, ngambil foto dari akun Instagram, ternyata akun Instagram itu adalah akun Instagram fotografer. Dia ngirim tuntutan ke kita. Tuntutannya itu adalah 20 juta, teman. Satu foto 20 juta, kalau tidak, dia mau somasi ke pengadilan dengan tuntutan 100 juta. Kan? Akhirnya kita nego, ya akhirnya kita transfer juga lah sekian gitu ya, tapi nggak sampai 20. Dan itu menjadi tanggung jawab media, bukan jadi tanggung jawab teman-teman, karena kita tahu itu berat untuk teman-teman, maka kita yang akan bertanggung jawab. Jadi Pemret itu punya tanggung jawab terhadap hal-hal konten ya, yang walaupun kontennya dibuat oleh teman-teman, jadi kita mohon diperhatikan betul. Jangan mencuri foto, jangan mencuri konten. Seperti itu tambahannya. Baik, terima kasih teman-teman. Kayaknya kita sudah cukup untuk sesi sesi sharing sessionnya. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Dewi ini untuk teman-teman yang ikut supaya semangat, termotivasi terus sebelum kita closing, Mbak Dewi. Iya Pak. Kalau dari saya untuk teman-teman tetap semangat, jangan menyerah, karena insya Allah kalau kita usaha terus pasti akan ada hasilnya. Gitu. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya juga dikerjakan karena itu penting. Selama pelatihan juga ikutin arahan dari mentornya ya dengan baik, kehadiran diperhatikan, tugasnya juga gitu. Intinya sih tetap semangat buat teman-teman lah. Semoga semuanya bisa lulus. Amin ya. Baik, terima kasih Mbak Deis atas sharing-sharingnya, jazakumullah, supaya semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, memotivasi teman-teman semua menjadi amal untuk Mbak Deis ya. Semangat juga nulisnya di Urban Depok, semoga Urban Depok makin nambah view-nya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya Mbak Deis, terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, sama-sama.